Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswanto dari Penjas 5A NIM 1802239, nomor absen 37. Di sini saya akan mempraktekkan kedaruratan medis 1, yaitu tentang gigi patah, gigi coplok atau lepas, mimisan, dan juga asma. Langsung saja kita ke prakteknya. Untuk selanjutnya kita langsung ke prakteknya. Untuk yang pertama yaitu penanganan gigi lepas. Gigi lepas bisa terjadi pada anak-anak maupun dewasa. Cara penanganannya yaitu usahakan ketika gigi coplok itu pegang mahkotanya saja, jangan sampai akarnya itu kesentuh ataupun kepegang, apalagi kita menggosoknya. Jadi ketika gigi sudah coplok pada usia anak-anak itu jangan dipasang lagi. Tapi untuk dewasa ada beberapa penanganan. Ketika giginya sudah lepas, langsung saja rendam pada susu. Jadi jangan merendam pada air mengalir, tetapi rendamlah pada air yang diam. Jadi permukaan akarnya itu tidak tergores ataupun terbuang sari-sari yang ada di giginya. Kemudian tempelkan kain kasa pada bagian mulut yang giginya lepas. Kemudian setelah itu bawa ke dokter untuk melakukan oposisi. Jadi itu untuk penanganan gigi lepas. Untuk selanjutnya yaitu gigi patah. Ketika ada bagian gigi yang patah di bagian tengah, usahakan kita jangan menggosoknya. Jadi jangan menggosok gigi bagian yang patah, tetapi gigi patahan tersebut langsung rendam pada air susu, karena air susu itu mengandung nutrisi yang baik untuk gigi. Kemudian setelah itu bawa ke dokter. Jadi itu untuk yang pertama, untuk penanganan gigi patah dan juga gigi lepas. Selanjutnya yaitu mimisan. Mimisan adalah keluarnya darah dari hidung karena lepasnya mukosa yang mengandung pembuluh darah kecil pada hidung. Penyebabnya ada beberapa penyebab, yaitu yang pertama benturan atau kecelakaan, kemudian kelelahan dan juga ada alergi, dan bisa juga dengan suhu ekstrim. Ketika seseorang mengalami mimisan ketika posisi terlentang tidur, usahakan si korban itu kita dudukan di kursi. Jadi ketika terlentang itu langsung kita mendudukkan di kursi, karena posisi hidung itu harus lebih tinggi daripada posisi jantung. Ketika seseorang tertidur, maka posisi hidung itu sejajar dengan jantung. Jadi usahakan posisinya seperti ini. Kemudian tenangkan dulu korban, jangan sampai panik, karena ketika panik tubuh itu tidak terkontrol dengan baik. Untuk selanjutnya jadi usahakan bernapas itu lewat mulut. Jadi ketika seorang terkena keluar darah atau mimisan, jadi usahakan posisi badannya itu bungkuk ke depan, sedikit bungkuk ke depan, dan bernapas dengan hidung, dan tekan hidung selama kurang lebih 5 menit. Kita praktikkan untuk menekannya dari sini ya. Bisa langsung dipraktekkan ini untuk memegangnya dari bagian sini. Jadi usahakan ketika mimisan itu posisi itu duduk, membungkuk ke depan, dan tekan hidung itu selama 5 menit supaya pendarahannya itu bisa terhenti. Tapi jangan ditahan lama gitu. Jadi ditekannya itu teratur beberapa selang waktu, karena kalau misalkan ditekan terus darah yang kotor itu tidak bisa keluar. Jadi usahakan yang keluarnya itu darah yang kotornya. Jadi jangan sampai nanti tersumbat darahnya. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa langsung dibawa ke rumah sakit atau ke dokter. Selanjutnya yaitu asma.
asma sendiri atau penyempitan atau juga gangguan saluran pernapasan. Ada beberapa gejala dalam asma. Yang pertama yaitu adanya suara pernapasan yang berbeda dari seperti biasanya ataupun ada suara tambahan. Dan selanjutnya kecemasan atau gelisah dari korban, pucat, memerah untuk mukanya, dan juga ketika terkena asma seseorang itu gangguan pernapasannya itu sangat terlihat dari biasanya. Ketika terkena asma ada beberapa kondisi dan harus kita lakukan dalam pada korban. Ketika posisi duduk, ketika seorang korban itu tidak nyaman, jadi usahakan kita membawanya ke terlentang, bisa ke terlentang seperti ini ataupun duduk seperti biasa. Jadi usahakan korban itu lebih tenang supaya pernapasannya itu bisa lancar lagi, dan usahakan ketika dalam posisi terlentang ini udaranya itu benar-benar sejuk ataupun benar-benar tidak dalam kondisi panas, karena kalau misalkan kondisinya itu suhunya ekstrim bisa menyebabkan lebih parahnya lagi ataupun bisa menyebabkan kematian. Jadi tenangkan dulu korban supaya bisa lebih tenang, bawa ke suhu yang sangat sejuk, dan kita menenangkan supaya dia itu bernapas lancar lagi. Dan juga ada obat khusus untuk asma, biasanya seperti semprotan untuk membantu pernapasannya itu bisa lebih baik ketika cuacanya itu panas sekali. Tapi kalau misalkan cuacanya sangat sejuk, itu sudah cukup saja untuk menolong pada penderita asma. Jadi pada penderita ini usahakan korban itu paling utama itu harus tenang, dan ketika membaik jangan dulu melakukan aktivitas, tapi istirahatkan terlebih dahulu korban supaya napasnya bisa lebih baik lagi. Ketika sudah membaik bisa melakukan aktivitas. Ketika keadaannya memburuk itu bisa dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut ketika korban udah benar-benar tenang. Untuk praktek kedaruratan medis 1 dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Siswanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.